Grand itu pahlawan beneran, salah satu dari 5 jawara manusia. Pedangnya yang bikin Raja Iblis tewas mengenaskan. Pas duel terakhir, dia relain semuanya, bahkan adiknya sendiri demi numbangin si monster. Tapi ternyata kemenangannya cuma zong. Kutukan si Raja Iblis nggak main-main. Siapapun yang ngebunuh dia, otomatis bakal jadi wadah barunya. Grand tumbang di medan perang, tapi jiwanya ogah pergi. 5 tahun kemudian, dia bangun dalam kondisi amsyong, terjebak di tubuh iblis kroco. Dunia yang dia selamatin dulu malah nganggep dia musuh. Teman seperjuangannya, sekarang pasti langsung pengen nebas dia. Harga diri ludes, kekuatan hilang. Dia cuma punya satu senjata sisa, skill terkutuk, lautan mayat dan darah. Tiap kali ngebantai, kekuatannya makin OP, tapi makin mirip monster. Biar bisa survive, Grand harus tahan malu, nyamar jadi musuh, dan merangkak naik dari kegelapan dunia iblis yang ngeri. Tiap battle bikin sisi manusianya makin luntur. Kemenangan cuma nambah tumpukan mayat, tapi tekadnya masih keras banget. Dulu pahlawan, sekarang iblis. Ini bukan kisah tobat, tapi legenda balas dendam yang membara lagi. Cerita dimulai pas konfrontasi puncak antara umat manusia lawan kaum iblis. 5 hero kompak banget ngepung Raja Iblis. Duel epik ini berakhir di puncak legendaris, Pilar Moon Beast. Walau Raja Iblis akhirnya mampus, 5 hero kita ini kondisinya babak belur parah banget. Si Master Pedang Ron pun maju, bareng si Pemanah Langit dan Kesatria Pro. Dia fokus nyembuhin Sage Cahaya, tapi usahanya malah kepotong. Dengan lembut, dia minta Master buat stop aja. Soalnya percuma. Luka dari serangan terakhir Raja Iblis itu udah keterlaluan parahnya buat diobatin. Apalagi dia udah capek banget. Mukanya merah padam, dia nyuruh semuanya diem pakai nada frustrasi. Walau lagi sekarat, dia mohon biar Master nggak usah nekat nyelamatin dia lagi. Dia udah ikhlas sama hasilnya. Tapi nyesek banget, soalnya walau menang, mereka gagal nepatin janji buat kumpul bareng lagi. Tiba-tiba aja, suara Raja Iblis menggema. Setuju sama omongan tadi, kalau semuanya emang udah beneran kelar. Matanya langsung melotot kaget pas denger suara si bos iblis barusan. Dia nengok sana-sini nyari sumber suaranya. Tapi si Raja Iblis nggak kelihatan batang hidungnya. Suara tanpa raga itu menggema lagi, bilang kalau ini adalah kalimat penutup dari duel maut mereka. Energi merah pekat meledak dari tubuh para hero. Akhirnya mereka sadar, mereka udah kena tipu mentah-mentah. Ternyata siapapun yang ngebantai si Raja bakal langsung ditelen sama daging dan darahnya. Si Raja pamer kalau ini kekuatan aslinya. Dia nyebut ini sebagai proses evolusi miliknya sendiri. Katanya, siapapun yang bisa ngalahin dia berarti udah pantas jadi wadah baru buat jiwanya. Dia mau serap semua kekuatan itu demi misi ambisiusnya. Ngeratain semua makhluk hidup di dunia, terutama si Grand, manusia paling OP yang jadi incaran utama si Raja. Adiknya teriak manggil Grand, berjuang keras lepas dari sihir gelap yang mulai nelen dia bulat-bulat. Sadar nggak bisa kabur, dia mending mati di tangan Grand daripada jadi senjata pembantai si iblis. Raja Iblis coba ngehasut Grand, bilang ngebantai teman sendiri itu tindakan bego dan nggak masuk akal. Grand diingetin kalau cuma adiknya keluarga yang tersisa. Tapi si adik malah teriak, nyuruh Grand cepetan gerak. Katanya tenaganya udah habis dan gak kuat lagi nahan. Grand akhirnya natap hatinya, yang pelan-pelan ditelan bayangan. Sambil megang pedangnya, kenceng banget. Di saat barengan, suara Raja Iblis memohon biar Grand gak ngebantai saudara sendiri. Drama banget. Dia ngeledek Grand, nanya kenapa tangannya gemeteran. Apa Grand gak punya nyali buat nebas? Raja Iblis bilang lawan dia percuma. Soalnya separuh tubuh adiknya udah ludes dimakan. Bentar, adiknya coba tenangin diri dan bilang dia lega. Grand ragu bukan karena dia cupu. Dia malah nabrakin diri ke pedang Grand, ngebiarin bilahnya nembus dadanya sendiri. Di momen terakhirnya, dia milih mati, biar Grand gak ngerasa bersalah selamanya. Sedih parah. Grand dikasih tahu kalau kekuatan ini cuma pantas buat orang yang sadis dan berbahaya. Bakat ngeri Grand akhirnya kebongkar. Lautan mayat dan darah. Skill yang bikin dia makin kuat tiap kali nyambut nyawa. Panik parah, dia pegang pedang gemeteran sambil manggil, Grand! Pas nyawa di ujung tanduk, dia mohon, Grand hargai pengorbanannya. Bran nyuruh Grand gaspol lindungin adiknya, serahin semua ke Grand.
Tato mistis muncul di muka, tanda 3 nyawa udah dipanen. Kaisar ngeledek abis. Nanya, ngapain sih lu ribet-ribet begini? Cukup 1 tangan buat bantai tantangan terakhir. Sombong bener. Tanpa aba-aba, dia todong pedang ke leher sendiri mau bundir. Kaisar kaget, tapi bacotnya tetap pedes, ngeledek si kawan. Kaisar ngamuk, nyuruh stop eksperimen gila ke pasien-pasien itu. Kaisar prak, pedang suci Sora hancur jadi remah-remah ampas. Anjay. Kaisar sombong ngaku badannya udah OP, nggak bakal bisa luka. Grand nantangin, lu pikir fungsi pedang cuma buat hancurin barang? Grand, Kaisar syok berat pas lihat Grand. Tanpa ragu sedikit pun langsung Grand. Kaisar baru sadar, Grand emang mesin pembunuh yang ngeri banget. Tipe orang yang bakal bantai musuh sampai napas terakhir. Parah. Pas kesadaran hilang, Grand mikir, mati bareng Kaisar Iblis. Gas. Nyesel 5 tahun. Ternyata mereka nangkep 4 cewek buat jadi tumbal ritual. Jahat. Bosnya janji pengorbanan Kaisar bakal selalu diingat anak cucu iblis. Terus doi deklarasiin kalau ritual mautnya dimulai sekarang juga. Ritual mulai, 4 tumbal suci langsung dieksekusi tanpa ampun. Ngeri. Darah iblis ditumpahin buat sesembahan sang Kaisar. Fix banget. Grand bangun di padan tumbal. Bingung, ini lagi di mana cuy? Gini nih, detail gimana dia bisa survive hidup lagi. Simak. Bos iblis nyeret dia sambil ngatain dia sampah nggak guna. Dulu cuma iblis kroco yang namanya aja nggak punya. Kasian. Kaget parah pas ngaca lihat mukanya berubah jadi iblis, anjay. Katanya jadi tumbal itu kehormatan paling tinggi. Pala lu peyang. Dia ngehindar, tangannya putus, tapi nyawa masih aman. Untung banget. Bosnya murka, ritual sucinya jadi berantakan gara-gara ulah dia. Dia mulai curiga, ini bocah sengaja ngerusak acara atau gimana? Tatapan tajam Grand bikin si bos gemeteran, ketakutan. Ingat siapa dia. Tiba-tiba muncul ingatan masa lalu yang ngeri-ngeri sedep cuy. Dulu mereka disuruh dayung kenceng, dipantau sama 4 master. Kejadiannya pas tahun 312 di era baru. Pasukan iblis tiba-tiba nyerang dari laut, bikin semua orang panik. Ada 1 orang nekat lawan pasukan iblis sendirian. OP parah. Dokter Sakti sekaligus pembantai iblis gila yang legendaris. Ngeri banget. Raja Iblis datang bawa aura yang nakutin banget pas perang. Suaranya menggelegar, nyuruh semua prajurit dengerin perintah dia. Gas! Balik lagi. Ternyata semua temennya udah pada mokat semua. Cuma Tuan Su yang tersisa di sana. Rekap pertempuran tadi bener-bener gila. 3 Raja Iblis tewas, tapi si Raja Abadi masih bisa lolos. Si pemimpin iblis itu berdiri tegak di atas tumpukan mayat rekan-rekannya yang udah jadi bangkai. Seluruh badannya mandi darah mereka sendiri. Tiba-tiba dia ingat gimana gampangnya dia pretelin iblis lapis baja. Selalu incar bagian sendi biar mereka langsung lumpuh total. Tapi sialnya, kekuatan lautan mayat miliknya sekarang malah lenyap tak berbekas. Pas acara ritual itu lagi berlangsung, mendadak kawanan iblis lain ngeroyok dia. Tapi lewat 1 tepesan maut, 9 lawan langsung dibuat lockout dari dunia dalam sekejap. Dia ngerasa kalau iblis-iblis yang dilawan ini cupu banget. Abis sikat 9 nyawa sekaligus, dia baru sadar kalau kekuatannya cuma nambah secuil doang. Gak kerasa banget bro. Bakat aslinya emang OP banget. Kekuatannya bakal terus naik tiap kali dia ngekill, tergantung seberapa ngeri level korbannya. Dia langsung nyekek 1 iblis yang jerit-jerit histeris minta ampun kayak lagi lihat malaikat maut. Dengan langkah yang terasa berat, dia jalan nyamperin 4 cewek yang mau dijadiin tumbal itu. Tatapannya campur aduk antara sedih sama murka. Dia pun coba nyembuhin tangannya yang putus pakai ilmu pengobatan. Tapi dia malah syok berat pas tangannya berubah jadi gumpalan ular ngeri yang meliuk-liuk. Asli, mereka semua langsung gemeteran ketakutan. Sebuah kenyataan pahit akhirnya terungkap. Bukannya hidup lagi jadi manusia, dia malah kejebak di raga monster iblis yang menjijikan. Dia benar-benar emosi dan muak lihat kelompok iblis ini. Pokoknya di mata dia, mereka cuma sampah nggak berguna. Akhirnya dia mutusin kalau satu-satunya alasan ras iblis ini ada, cuma buat dia bantai sampai punah. Grand benar-benar nggak habis pikir lihat pemandangan di depannya. Matanya melongo dan ada rasa pahit yang nyesek banget di dadanya. Tiba-tiba rasa mual nyerang hebat, sampai dia nggak tahan buat muntah-muntah gara-gara saking syoknya. Salah satu iblis yang nangkep, dia mulai belagu dan berani ngancem-ngancem.
Katanya mau nyiksa Grant abis-abisan sampai dia nangis kayak manusia. Baru deh dikasih jatah mati setelah menderita lama. Si iblis itu makin sengak dan ngeledek Grant sebagai iblis paling ampas dan lemah yang pernah ada. Sementara itu, Grant cuma diem 1000 bahasa sambil ngebatin. Kok bisa ya hidupnya jatuh ke titik paling rendah begini? Si iblis ngerasa aura Grant mulai beda, tapi dia malah makin jadi-jadian nakutin Grant biar makin ciut nyalinya. Set! Dengan satu lompatan kilat, Grant langsung bikin iblis itu mingkem selamanya. Ngerobek badannya sampai berantakan dalam sekali sikat. Akhirnya, Grant mulai nerima nasib barunya yang sekarang. Dia ngebatin kalau semua bakal baik-baik aja selama dia masih bisa terus hunting iblis. Nggak ada alasan buat ngeluh. Dia sempat dengar obrolan para iblis kalau ternyata udah 5 tahun lewat sejak dia menang lawan Kaisar Iblis dulu. Dia sadar kalau sebelum lanjut beraksi, dia harus nemu tempat neduh buat cari tahu gimana kondisi dunia zaman sekarang. Pas lihat tengkorak troll, dia baru ngeh kalau dia balik ke wilayah tempat dia dulu duel lawan raksasa Yuan Shan. Dia lihat para iblis yang datang belakangan malah bangun markas gede di atas tulang belulang troll itu. Kurang ajar emang. Dari kejauhan kelihatan jelas sisa-sisa jasad raksasa Yuan Shan yang sekarang dijadiin pondasi markas iblis yang megah. Dia nemu gua lama yang dulu pernah dia pakai buat sembunyi. Pas dicek dan fix nggak ada bau-bau iblis di sana, dia mutusin kalau gua ini bakal jadi base camp rahasianya yang paling aman buat sementara. Di dalam gua, dia nyalain api unggun kecil buat ngangetin badan. Grant pun mulai nostalgia masa-masa pas berjuang bareng teman-teman pahlawannya. Dulu, dia sanggup nembus sungai lava panas sambil gendong teman-temannya tanpa ngerasa sakit dikit pun. Bener-bener tangguh. Dalam ingatan indah itu, dia sempat ngeledek jahitan baju daun temen ceweknya yang berantakan, sampai semua temen timnya ketawa ngakak bareng-bareng. Sambil memandangin patung kayu kecil yang mirip banget sama kawan lamanya, memori itu perlahan mulai pudar dari pikirannya. Dia pun naruh patung itu bareng koleksi lainnya sebagai penghormatan buat temennya yang udah gugur. Dia ngerasa nyesel kenapa dulu nggak bisa beraksi lebih jago lagi. Terus dia ambil patung kayu yang mirip dirinya sendiri dan langsung dilempar ke api. Kayaknya dia benar-benar mau hapus semua jejak masa lalunya dari grup itu. Grant cuma berdiri diem, matanya fokus natap patung itu yang perlahan ludes dimakan si jago merah. Buat dia, api itu kayak lagi ngebakar sosok dirinya yang lama supaya dia bisa mulai lembaran baru yang lebih gila. Pikirannya pun balik ke realita. Ngebayangin berapa banyak nyawa yang udah hancur gara-gara ulah iblis selama 5 tahun belakangan ini. Grant sadar jadi iblis itu jackpot. Kesempatan emas buat ngebantai musuh dari dalam. Dengan tekad baja, dia mulai ngubek-ngubek memori di tubuh iblis barunya itu. Ternyata, raga ini dulunya cuma iblis jungkring dari klan berdarah ular yang lemah. Di wilayah Yuan Shan, budak-budak disiksa abis-abisan sama iblis yang cuma percaya hukum rimba. Ada memorinya, Lip. Muncul sosok instruktur serem lagi ceramah soal kondisi dunia mereka. Grant kaget dong. Nggak nyangka, kaum iblis ternyata punya sistem sekolah juga. Dia pikir mereka cuma alat perang buta ciptaan Kaisar Iblis buat hancurin segalanya. Dia bingung banget gimana caranya iblis bangun peradaban di bumi cuma dalam 5 tahun. Rasa bersalah masa lalu ngehantuin dia karena dulu terlalu lemah buat nyelesain masalah. Di lubuk hatinya, Grant janji di kehidupan kedua ini nggak bakal gagal lagi. Dia bakal jadi monster yang lebih ngeri dan pantai semua iblis sampai akar-akarnya. Pindah ke camp pelatihan, si instruktur lagi jelasin peta kekuatan di benua Solas. Grant akhirnya ngeh, ternyata setelah Kaisar Iblis mampus, semuanya berubah total. Muncul 5 pengadilan kuat yang ngejaga api perang sama manusia selama 5 tahun terakhir. Hasilnya, perang macet total, manusia sama iblis bagi-bagi wilayah sama rata. Si instruktur ganti topik, sekarang dia mulai bahas soal bakat alami para iblis. Dia bilang, bakat itu bawaan orok, dan tiap iblis punya keunikan masing-masing. Sama kayak manusia ampas, iblis juga dikasih anugerah spesial pas baru lahir. Tapi ingat, tiap kali pakai skill itu, energi segel terkutuk di badan bakal terkuras. Kekuatan segel itu bentuknya simbol. Ada tingkatannya dari 1 sampai 6. Rank 1 itu kroco banget, sedangkan rank 6 itu dewa, alias yang terkuat. Ada juga sih segel di atas 6. Namanya segel Transcendent yang legendaris.
Tapi, kata instruktur, nggak level bahas itu sama bocil-bocil newbie kayak mereka. Dia pamer udah segel 2, sedangkan muridnya masih rank 1. Grand pun sadar posisinya. Grand mikir keras soal kelangkaan klan ular dan potensi skill barunya yang misterius. Instruktur bilang, segel 2 itu titik balik paling krusial buat evolusi kekuatan mereka. Di tahap itu, mereka baru bisa buka potensi asli dari bakat alami yang tersembunyi. Intinya, lo baru bisa dapat otoritas bakat kalau udah tembus segel kedua. Itulah jurus pamungkas yang jadi ciri khas tiap individu setelah berhasil naik level. Tiba-tiba ada iblis sombong masuk, yang lain langsung minggir pas Grand didorong kasar. Gosipnya, dia itu jenius yang udah tembus segel 2. Jadi, jangan cari gara-gara. Si anak baru itu natap Grand sinis. Siapa yang bolehin sampah kayak lo masuk? Sementara itu, orang-orang di sekitar mulai ngeledek Grand, nganggep dia cuma sampah nggak guna. Instruktur nyuruh diem dan nendang Grand balik ke selokan biar latihan bisa dimulai. Dia jelasin kalau cuma ngandelin segel atau bakat doang nggak bakal jamin menang. Otak, strategi, sama insting adaptasi itu jauh lebih penting di medan tempur. Ujian kali ini benar-benar butuh fokus tinggi buat analisa target di depan mata. Mereka disuruh nyari titik lemah dari monster yang bakal mereka hadapi nanti. Mata si anak baru langsung berbinar. Akhirnya ada sesuatu yang bikin dia semangat. Instruktur pun nunjukin Howling Demon raksasa yang dirantai. Monster yang terkenal sadis banget. Dulu, Kaisar Iblis pernah bikin eksperimen monster gila pas dia masih muda. Makhluk tolol yang cuma tahu caranya ngebantai siapa aja di depan mata mereka. Dari 10, cuma sisa 1 ini. Tapi Grand udah bosen dan ngerasa nggak guna. Dia pun cabut gitu aja sambil ngerasa ada yang ganjel di hatinya. Sadar kalau bantai semua iblis buat numpuk koleksi mayat itu berisiko banget. Bisa-bisa dapat spotlight yang nggak diinginkan dan malah bikin repot sendiri. Tiba-tiba aja, si iblis tukang melolong itu langsung gaspol. Ngeluarin jurus maut yang bikin iblis-iblis di sekitarnya kena mental. Sang instruktur gercep nahan rantainya sambil mikir keras kalau kekuatan segel ketiga ini emang nggak main-main. Titik lemah di lehernya dikunci abis, bikin makhluk itu auto cupu dan nggak bisa keluarin skillnya. Si monster tiba-tiba bisa ngomong dan bikin si instruktur kaget, bukan kepalang. Malah ngejek lagi, panggil adek kecil segala, sambil bilang kalau nahan leher doang nggak bakal bikin dia aman. Si monster ngerasa iblis-iblis bocil ini cuma remahan rengginang yang nggak ada pengalamannya. Ternyata selama berminggu-minggu dia acting jadi idiot cuma demi kelancaran misi rahasianya. Bantai-bantai di sini cuma sampingan doang. Rantainya putus berkeping-keping. Dan dia langsung cabut. Tanpa babi bu, serangan kilat si monster langsung bikin nyawa si instruktur melayang seketika. Iblis lain gemeteran lihat bos mereka tumbang semudah itu. Kekuatannya kerasa nggak ada apa-apanya. Makhluk ngeri itu ngamuk sejadi-jadinya dan bantai bangsanya sendiri tanpa ampun. Bener-bener kayak mesin pembunuh. Di tengah kekacauan, si iblis berbakat malah kena luka parah akibat hantaman segel ketiga itu. Sadar kalau nyawa lebih berharga daripada gengsi, dia milih kabur sambil simpen kartu asnya. Pas mau lari, malah dihalangin sama sosok misterius. Si jenius tersungkur dengan mata melotot penuh amarah ke arah sosok yang berani nyekat dia. Sambil nanya-nanya dalam hati kenapa jalannya ditutup. Tatapannya dingin banget, auranya benar-benar ngasih sinyal bahaya tingkat tinggi. Si monster sadar ada yang mau kabur dan langsung melesat ngejar. Kondisinya makin gawat. Dia panik dan ngerasa ini saatnya ngeluarin senjata rahasia sebelum diterkam monster itu. Tapi tiba-tiba si monster ngerem mendadak. Kena mental gara-gara energi ngeri yang terpancar. Dia heran, kok iblis lemah di depannya nggak ada takut-takutnya. Sempat kepikiran kalau si lemah ini tahu titik rahasia kelemahannya, tapi ya sudahlah, dia nggak mau ambil pusing dulu. Pikirnya, nggak mungkin bocil zaman now tahu rahasia itu. Soalnya 9 saudaranya udah mampus semua. Dianggapnya cuma sok jago doang. Tapi dengan suara dingin, si pemuda ngancem kalau gerak dikit aja, nyawa melayang. Si monster malah ngeremehin sambil nyiapin power buat pamer dominasi. Tapi dia tetap kalem dan nggak goyah dikit pun. Anehnya, si monster malah geram terus milih mundur teratur. Dia ngitung risiko, mending cabut daripada duel berisiko tinggi tapi untungnya cuma recehan. Dalam hati si monster mikir, cuma orang bego yang mau lanjut bertarung dengan kondisi kayak gini.
Si jenius cuma bisa melongo, nggak percaya pas tangan itu dijulurin buat bantu dia. Tapi dia malah curiga berat. Tawaran bantuan itu ditolak mentah-mentah dengan gaya sok dingin. Dia malah nyobek jubah si jenius cuma buat ngelap darah di tangannya. Savage abis. Jelas aja si iblis berbakat itu naik pitam dan ngatain dia petani tekil. Habis itu, iblis lain pada ngumpul dan pada melongo, lihat dia berhasil musir monster ngeri tadi. Kepo maksimal, mereka langsung ngerubungin dia buat nanya rahasia di balik aksi gokilnya itu. Si iblis kasta petarung koar-koar kalau budak nggak boleh punya rahasia dari majikan. Tapi dia tetap stay cool, sambil ngarang cerita kalau dia baca buku taktik manusia soal iblis yang matanya bermasalah kalau fokus. Katanya, kalau kita diem aja, dia nggak bakal sadar. Ternyata, penulis buku itu pembantai iblis yang gila. Ada yang nyeletuk, kalau ilmu manusia itu tentang iblis malah lebih jago dari mereka sendiri. Yang lain ngerasa lega pas ingat kalau si pembantai itu udah tewas 5 tahun yang lalu. Modal info hoax tadi, mereka malah jadi semangat buat ngejar si monster demi dapat hadiah gede. Grant ketawa jahat dalam hati. Dia tahu banget kalau semua soal titik lemah tadi cuma akal-akalannya doang. Dia berharap banget iblis-iblis tolol itu kemakan tipu dayanya dan mampus bareng-bareng. Di sisi lain, si iblis jenius makin gedek sama Grant yang dianggapnya sombong dan sok asik. Bawahan yang cemas datang ngecek, tapi si iblis jenius ini sok keras dan ogah kelihatan letoy. Dengan muka sensi, dia nolak perhatian itu mentah-mentah. Alasannya cuma butuh rebahan bentar, dan ngotot kakinya masih kuat buat berdiri tegak. Habis itu, si iblis licik ini nyuruh 5 kroconya buat ngejar dan habisin target dengan cara paling membagongkan. Si kroco pede banget bilang kalau momen Grant tewas bakal jadi tontonan yang memuaskan. Padahal, Grant udah sadar banget kalau ada yang lagi asik ngekorin dia di belakang. Dia langsung rem mendadak, putar balik, dan nantangin mereka. Woi, udahan kali main kejar-kejaran, mending gelut sekarang. 5 iblis muncul, dan salah satu dari mereka ngeluarin kabut tebal biar nggak ada yang bisa ikut campur. Salah satu dari mereka nyuruh yang lain buruan kejar si Grant. Jangan sampai lepas. Di tengah kabut, mereka mulai gibahin kekuatan alami kaum iblis ular, yang katanya dapat asupan power dari darah sang ular purba legendaris, sambil waspada sama racunnya. Tapi ujung-ujungnya ngeremehin, mikir racunnya ampas gara-gara segel Grant yang cupu. Setelah sepakat mencar, mereka pun mulai main petak umpet buat nyari Grant. Tiba-tiba satu orang jerit histeris sambil megangin perut yang baru aja dipatok ular milik Grant. Detik itu juga, si iblis meledak dan ngeluarin kabut racun yang langsung nyerang teman-temannya sendiri. Mereka baru sadar kabut itu beracun pas mata mereka mulai perih kayak kena cabe, bikin mereka teriak kesakitan. Grant pun muncul buat pamer bakat barunya di depan 5 iblis malang ini. Dia aktifin thermal vision buat nembus kabut, lalu ngeluarin pukulan maut secepat patukan ular, meniru gaya predator sejati. Dan ngerasa kalau garis keturunannya sekarang jauh lebih gege dibanding kehidupan lamanya. Iblis merah sisa 1 langsung kerahin tenaga buat ngusir kabut yang nutupin jalan. Pas kabutnya hilang, ternyata cuma sisa 2 iblis doang yang masih tegak berdiri. Mereka masih berani ngeledek, mikir Grant itu cupu kalau nggak pakai bantuan kabut beracun. Iblis merah mulai pamer otot dan kekuatan, biar Grant ciut duluan. Grant cuma natap males, lalu sat-set uat dia nerjang dan nembusin jantung lawan dalam sekali serang. 1 orang sisanya langsung kicep dan mohon ampun. Grant pun langsung minta penjelasan jujur, bikin si iblis pengecut ini langsung cepu, dan nyalahin si iblis pirang yang jagoan itu. Ngakunya cuma babu yang ikut perintah. Masih nggak percaya? Si iblis ketakutan ini nawarin buat nganter ke gua rahasia. Katanya sih, gua itu gudang harta karun yang isinya bikin ngiler. Grant jadi kepo, mikir kalau dapat harta itu bisa buat upgrade skill lautan mayat miliknya. Apalagi dia butuh item langka buat evolusi ganti kulit ke tahap yang lebih ngeri. Tanpa pikir panjang, Grant langsung gas berangkat ke gua itu. Si iblis nuntun dia ke air terjun deras. Katanya harta si pirang ada di balik tirai air itu. Grant dengan kasarnya langsung dorong si iblis penunjuk jalan biar masuk duluan. Pas baru melangkah, si iblis itu malah kena hujan panah maut yang langsung nembus badannya, bikin dia tewas seketika. Dengan nada dingin, Grant bilang, "Makasih ya," terus nyilang ke dalam goa.
Sementara itu, di belahan dunia lain, Ratu Iblis wilayah Yuanshan dapat laporan kalau si iblis lolongan lagi bikin rusuh di camp latihan. Katanya sih, si pengacau itu malah lari terpirit-pirit pas ketemu budak iblis dari klan ular. Si Ratu dengerin berita itu dengan muka penasaran yang amat sangat. Di dalam gua yang gelap, Gren cuma nemu kota kecil. Tiba-tiba, si jagoan pirang nongol dan nyamber kota itu. Dia langsung ngegas ke Gren, marah besar gara-gara barang pribadinya disentuh-sentuh. Si pirang nyerang, tapi Gren dengan santainya nangkis serangan itu dan malah matahin kakinya. Si iblis jenius itu cuma bisa melongo, nggak percaya ngelihat sosok Gren sekarang. Heran kok bisa Gren jadi se-OP ini, dan akhirnya paham kenapa 5 kacungnya tadi bisa dipantai habis. Karena tempatnya sempit dan kakinya pincang, dia sadar kalau lanjut gelut di sini sama aja cari mati. Iblis jenius ini sadar kalau kabur adalah jalan ninja terbaik buat sekarang. Pakai skill armor bulu batu, dia ngeluarin sayap dan langsung gas pola ke langit. Begitu si iblis terbang, ingatan lama tentang musuh bersayap lain langsung muncul lagi. Penuh tenaga, dia nerjang keluar gua sambil nahan amarah yang meledak-ledak. Si iblis melotot kaget pas tahu ternyata dia udah kekejar secepat kilat. Jarak langsung dipangkas, terus si iblis kena combo tonjokan maut bertubi-tubi. Satu tendangan maut mendarat telak, bikin si iblis nyemplung ke danau terdekat. Si iblis malah ngeledek. Mampus loh, akhirnya nyungsep ke danau jus kan? Tiba-tiba, gerombolan serangga ganas langsung ngerebungin dia buat serangan brutal. Iblis itu bilang, kalau serangga empedu di sini, jumlahnya lebih banyak dari bulu ketek. Dia udah nggak sabar pengen lihat serangga itu pesta pora makanin si bintik. Bayanginnya aja ngeri, tinggal tulang doang. Danau maut ini emang hasil ekstrak troll. Katanya sih, kalau Yuanshan masih hidup, umat manusia pasti udah rata tanah. Gren langsung nerjang kawanan serangga itu pakai tenaga padaknya yang gila-gilaan. Sambil sibuk nebok serangga, si iblis mulai ngerasa shock lihat power si Gren. Dia tetap meledek musuhnya. Sok jago loh, mau sekuat apapun loh. Power lu nggak ada harganya di depan serangga yang jumlahnya nggak habis-habis. Jurus ular dikeluarin, Gren langsung ngeratain ribuan serangga dalam sekejap mata. Meski dikritik, si iblis tetap bacot ngeledek speed musuhnya kayak petani dekil. Bacotnya lanjut terus, natain serangan ular, Gren letoy mirip cacing tanah. Diam dan mampus aja loh. Tahu-tahu serangga danaunya udah habis dibantai. Bangkai serangga berjatuhan dari langit kayak hujan yang nggak ada romantisnya. Tanpa babi bu, Gren langsung gas nabrak si iblis pakai speed yang makin gila. Ternyata serangga kroco tadi cuma tumbal buat buka segel level 2 dia. Tapi si iblis masih pede abis kalau skillnya cukup buat ngejenakin burung rese. Gren maju satu langkah, nantangin langsung depan muka si iblis. Sekali lo kedip, pala lo bakal gue belah. Si iblis cuma bisa bilang, gila. Belum sempat kedip, speed dewa si Gren udah bikin si cewek melongo. Emosi udah diubun-ubun, si iblis akhirnya ngeluarin kartu as yang selama ini disimpan. Dia ingat pas nemu panah iblis bareng adeknya, yakin banget ini udah takdir. Jedep, panahnya kena. Aura ular hitam sama petir ungu langsung ngelilit badannya. Biur, dia langsung tenggelam ke dasar danau yang gelap dan dingin banget. Si iblis mulai was-was, mikir apa panah petirnya tadi beneran bikin dia mokat. Adek si iblis datang dengan muka panik, ngecek kondisi abangnya yang babak belur. Dia nenangin adeknya. Santai, cuma ada maling yang mau nyolong barang kita tadi. Sambil pamer barang sakti, dia janji bakal jagain obat mata adeknya mati-matian. Di bawah air, badan Gren mulai bereaksi aneh gara-gara kena panah sakti itu. Dia bingung karena setahunya panah itu nggak punya efek ngerubah bentuk fisik. Ada apa sama badan gue? Kok jadi berubah aneh begini? Tanyanya dalam hati. Tiba-tiba pencerahan datang. Potongan ingatan yang berantakan di otaknya langsung nyambung semua. Muncul ular raksasa yang badannya ngebentuk simbol tak terhingga. Bener-bener epic. Dia sadar kalau tumbal panah tadi malah bikin badannya gerak sendiri secara otomatis. Otoritasnya aktif. Beruntung banget, kekuatan darah ular purba akhirnya bangkit kembali. Kayak ular ganti kulit, ledakan aura dahsyat langsung ngegoncang seisi danau itu. Si iblis sama adeknya cuma bisa melongo lihat air tenang, ngira musuhnya tewas. Baru saja mau santai bareng adeknya, langit malah mendadak pecah disambar petir. Gak ada angin, gak ada hujan, awan hitam pekat langsung ngegulung langit dengan ngerinya.
Matahari hilang, hujan deras langsung ngeratain bumi. Guntur jedar-jeder, kilat ungu nyambar-nyambar, bikin mata buta. Si iblis jagoan langsung matung kayak patung saking syoknya lihat fenomena itu. Matanya melotot lihat petir hitam gila di langit. Terus, boom! Kilat ungu raksasa ngehantam danau. Ledakannya pecah banget, suaranya menggelegar sampai ombak air danau naik setinggi gunung. Si Adek yang punya insting tajam lihat ada siluet misterius loncat dari sisa ledakan petir itu. Pas abangnya nanya itu siapa, dia langsung nunjuk ke arah target dengan muka super serius. Abangnya melongo gak percaya pas lihat sosok itu berdiri dengan gaya sombong di atas patung. Dia bangkit dari tengah danau, udah berubah jadi mode dewa petir yang ngeri abis. Listrik ungu terus meledak-ledak di badannya, nyebarin aura bahaya yang bikin merinding. Duo iblis itu cuma bisa diem kaku kehujanan. Si misterius bilang dia sengaja telat biar mereka mampus. Dia ngaku salah dengan santainya, bikin si iblis jagoan langsung naik darah. Si iblis langsung nerjang sambil maki-maki, manggil dia petani kampungan yang sok keras. Tapi si protagonis mah santai, serangan itu ditepis enteng, terus langsung dibales tebasan maut. Lawan Grand kepental jauh sambil teriak nggak terima. Tiba-tiba Grand udah di belakang dan nyabut sayapnya. Sambil nyabut sayap, dia ngebatin kalau lawan kroco kayak gini nggak bakal bisa bikin dia serius. Si iblis jagoan akhirnya nyebur ke air dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Adeknya langsung panik nyamperin abangnya. Otaknya udah mikir skenario paling buruk yang bakal terjadi. Si iblis ngerasa payah banget dan pengen kuat demi ngelindungin adeknya yang dia sayang. Tiba-tiba, dia ngebuka cadangan kekuatan tersembunyi yang gak pernah dia tahu sebelumnya. Energi kuning silau meledak dengan dahsyat. Semua orang kaget lihat perubahan gila ini. Si Adek langsung sadar kalau abangnya baru saja ngebuka mode zirah bulu batu yang legendaris. Ogah jadi beban lagi, si Adek mutusin buat berdiri tegak dan tempur bareng abangnya. Mata iblisnya aktif, dia manggil monster raksasa dari dasar air buat bantuin mereka berdua. Kakak Adek ini teriak bareng, siap taruhan nyawa demi menangin duel hidup dan mati ini. Si abang langsung ngeluarin jurus pamungkasnya yang bener-bener punya daya hancur tinggi. Hujan panah langsung ngegeterin langit. Mereka berdua combo maut buat hajar Grand abis-abisan. Tapi Grand tetap kalem. Kilat ungu makin menggila di sekeliling badannya yang kuat. Satset dengan kecepatan kilat, karakter kita ini langsung nerjang lurus ke arah mereka. Semua serangan bulu dia hindarin dengan estetik. Terus plak, muka si iblis kena tendang telak. Tendangan maut itu bikin si iblis terbang jauh di langit kayak layangan putus. Monster raksasa yang dipanggil tadi nyoba maju dengan niat mau nelen si pahlawan bulat-bulat. Grand keluarin jurus patukan naga petir ungu yang bentuknya sangar dan destruktif banget. Cuma butuh gerakan simple, monster itu langsung tumbang gak ada harga dirinya di depan Grand. Si iblis jagoan ngerasa ini adalah celah paling oke buat kasih serangan kejutan. Dia sembunyi di balik mayat serangga, berharap bisa nyerang dari titik buta pas musuh lengah. Tapi Grand mah peka. Dia puji dikit taktik licik lawannya yang lumayan pinter itu. Grand langsung ledakin energi ungunya buat bikin perisai pelindung yang gak bisa ditembus sama sekali. Di saat itu, si Ade aktifin mata iblisnya buat bantu perkuat serangan abangnya lewat tekad. Jurus mereka berevolusi jadi serangan pengepur langit yang kekuatannya bener-bener di luar nalar. Si iblis lihat kekuatan segel pelindung lawan mulai retak dan drop dengan cepat. Dia pikir lawannya udah sekarat dan teriak kalau serangan mereka mustahil buat dihentiin. Grand emang akuin kalau jurus itu lumayan keren dan kelihatannya emang susah buat dikalahin. Makanya dia ngerasa nggak ada pilihan lain selain ngancurin serangan itu sampai jadi debu. Kakak beradik itu nyungsep ke air dengan luka parah. Tamat sudah riwayat mereka. Si iblis jenius yang sekarat itu nyuruh adiknya kabur bawa tas kecil. Tapi si adik ogah ninggalin kakaknya sendirian. Tiba-tiba Grand muncul dan langsung nginjek tangan si iblis itu dengan keras. Tangannya remuk di tanah dan tas itu pun ikut ketahan di bawah sepatunya. Si iblis mohon-mohon minta tasnya balik. Soalnya mata adiknya cuma bisa sembuh kalau makan mata manusia seger. Kalau telat, adiknya bakal buta. Tapi Grand cuma bilang, "Halah, pakai teknik penyembuh biasa juga beres kali." Si iblis protes, nyari penyembuh berbakat itu jauh lebih langka daripada nyari mata manusia. Grand pun nyindir, gara-gara kelangkaan itu,
Kalian malah seenaknya bikin banyak orang gak berdosa jadi buta. Si adik langsung buang harta itu dan memohon-mohon. Ampun bang, ambil aja semuanya, asal kami jangan dibunuh. Hujan tiba-tiba berhenti, dan Grant natap iblis itu dengan tatapan dingin yang mematikan. Emang korban kalian sempat mohon-mohon pas matanya kalian congkel? Si adik langsung diem, kena mental. Grant maksa jawabannya cuma iya atau enggak. Tapi si adik ngaku kalau dia udah lupa ingatan soal itu. Akhirnya Grant sadar kalau dia terlalu ribet mikirin perasaan iblis-iblis ini. Mau secanggih apapun peradaban mereka, iblis tetap aja iblis. Sifat aslinya nggak bakal berubah. Bukannya tobat, mereka malah makin licik nyakitin orang lain cuma demi kepentingan egois sendiri. Bagi mereka, nyawa itu sampah. Sekarang Grant mikir kalau jurus petirnya ini adalah pencapaian tergokilnya. Tapi ternyata jurus ini boros banget dan langsung nguras energi segelnya dalam sekejap. Intinya, dia nggak bisa make jurus ini ugal-ugalan buat sekarang. Harus hemat energi. Di tempat lain, ada iblis yang nemu mayat kakak beradik tadi dan langsung lapor ke atasan. Si bos bilang, cuaca aneh tadi nggak ada hubungannya sama kematian mereka yang kepalanya hancur kena petir. Gak lama kemudian, pimpinan kelompok mereka pun muncul ke permukaan. Si Skull Crusher hadir dengan gaya agresif. Nyebut kalau serangan tadi bener-bener satset banget. Dia sadar ada penyusup yang berani masuk ke wilayahnya. Oke fix, mulai detik ini, gue sendiri yang bakal turun tangan selidikin kematian rekrutan baru yang berbakat ini. Sementara itu, Grant lagi asik nyusup lewat hutan rimba. Geraknya lincah banget di antara pohon raksasa. Pas ditanya identitasnya, Grant acting jadi warga biasa yang lagi nyari bibit buah liar buat ditanam. Si cewek iblis itu ingat kalau Grant ini budak pemberani yang dulu pernah ngusir iblis melolong. Tapi dia bilang ke Grant kalau sekarang ada urusan yang jauh lebih genting buat diurus. Tanpa basa-basi, dia banting Grant ke tanah dan langsung ninjek badannya pakai kaki. Dia bilang lagi pengen makan pai buah. Jadi Grant diancam harus bawain buah kualitas paling oke. Kalau berani nolak, lo yang bakal gue makan. Grant pun manfaatin jarak dekat ini buat nyontek skill segelnya. Wah, ternyata dia udah level segel 4 dan spesialis tipe pertahanan badak. Kekuatannya benar-benar gila, mirip banget sama kawan lama Grant. Harus pinter nyari celah nih. Grant sadar kalau mode kecepatannya bakal unggul banget lawan musuh yang modal otot doang. Masalahnya, serangan Grant yang sekarang belum cukup kuat buat nembus armor pertahanan sekeras itu. Sayang banget dia belum bisa ngebantai iblis level 4. Padahal lumayan buat nambah koleksi skill darahnya. Grant langsung ngeh kalau level kekuatan mereka beda jauh. Si cewek ini bener-bener di luar nalar. Tanpa tahu titik lemahnya, peluang Grant buat menang bisa dibilang hampir 0%. Tapi gimana ya cara biar gue bisa dapetin kekuatan dia? Grant mulai muter otak. Di saat yang sama, si cewek iblis lagi sibuk buka-buka buku ensiklopedia bakat buat nyari info. Dia penasaran banget skill apa yang bisa bikin dua iblis tadi tewas dalam sekejap. Bukan organ penyimpan listrik, soalnya pola lukanya nggak cocok sama sengatan listrik biasa. Terus dia nemu info soal bakat lautan mayat dan darah, yang bikin penggunanya makin OP tiap kali membunuh. Tapi dia langsung nolak mentah-mentah ide itu. Nggak mungkin lah ada orang yang punya skill gila gitu. Grant mutusin buat terus grinding sampai dia bisa nge-one-shoot cewek itu lewat serangan kejutan yang mematikan. Pastikan doi tetap nggak curiga sedikit pun sama rencana rahasianya. Ada dua iblis lagi jagain gerobak, sambil bisik-bisik takut ke gap post-nya. Tempat ini aman kok, kata mereka. Nggak sadar lagi diintip dari jauh. Doi yakin spot terpencil ini pas banget buat level up tanpa gangguan. Pas di mulut gua, penjaga galak minta kata sandi buat masuk pasar. Di dalam bangunan itu, suasana pasar gelap pecah banget. Tiba-tiba ada kepala pengawal melayang ke api. Doi denger iblis-iblis lagi curhat soal betapa ribetnya dapat akses ke sini. Dulu di Yuansan mah beli manusia gampang, kayak jajan cilok, kenang mereka. Sekarang serba rahasia. Ada pedagang pamer logam Morning Steel yang OP parah. Tapi pembelinya sanksi. Soalnya nggak ada tukang besi yang jago nempak itu barang. Pedagang sebelah nggak mau kalah. Pamer ramuan buat kuatin segel kekuatan. Katanya sih diracik dari jantung manusia. Serem banget denger bualannya. Kalau si bos tahu kita dagang ilegal begini, bisa kelar hidup kita. Iblis lain malah asik cuci mata.
Ngerasa kunjungannya ke sini worth it banget. Ada yang kepo, kenapa 2 tahun lalu si bos larang bisnis manusia? Katanya sih buat hemat sumber daya, padahal alasan doang itu mah. Banyak yang ngira si bos udah gila atau lagi ngerencanain hal jahat. Tiba-tiba pedagang woro-woro kalau ada stok manusia baru yang baru landing. Harganya miring, tapi masalahnya semuanya buta kecuali satu orang. Zong banget. Pembeli langsung ngamuk, ngerasa mau ditipu pakai barang reject yang gak guna. Muncul rumor soal kakak beradik pencuri mata yang dibilang kerja bareng si pedagang. Si pedagang panik dan berusaha tenangin massa yang mulai mau anarki. Oke, diskon gede, teriaknya. Tiba-tiba doi muncul mau borong semuanya. Si pedagang ngeremehin, soalnya penampilan doi gembel banget, kayak nggak punya duit. Doi nawarin barter pakai panah petir ganas. Kalau nggak mau, ya skip aja. Si pedagang kaget, ini kan senjata sakti punya si bocah rambut kuning. Sambil ngasih kode ke asistennya, si pedagang nyuruh tawanan dibawa keluar biar bisa ngobrol 4 mata. Manusia-manusia malang itu pun digiring keluar ruangan satu persatu. Ada bocah buta jatuh dan ngeraba-raba nyari barangnya, malah ditarik paksa. Penjaganya bete, padahal dia udah ngiler pengen makan salah satu tawanan itu. Si pedagang nanya, apa doi nggak takut dicariin? Tapi doi pengen cepat kelar. Tanpa banyak bacot lagi, doi langsung nerjang si pedagang dan nyiksa dia sampai ampun-ampun. Si pedagang coba kabur, tapi langsung diseret balik ke dalam bangunan. Pintu ditutup rapat, nggak lama ada sirup merah merembes keluar. Tamat. Kelar urusan, doi langsung bantai semua anak buah pedagang di pasar itu. Di luar, satu iblis sok galak nyuruh manusia-manusia itu buat diem. Gue masak lidah lu ya, ancamnya. Tapi doi keburu muncul dan babat abis. Akhirnya doi ngerasa udah punya perlindungan yang cukup buat sekarang. Tapi gawat, counternya udah habis dan bikin seorang gadis kecil ketakutan. Di mata iblis lain pun, doi udah dianggap kayak monster beneran. Muncul notif kalau skill hari keberuntungan gagal aktif. Padahal itu skill angka. Skill itu emang random, bisa aktif sendiri pas angkanya muter ke loop baru. Menatap tajam 2 bocil tersisa. Dia balikin barang itu ke si bocah yang matanya masih ditutup kain. Si bocah yang masih buta gara-gara penutup mata itu langsung ngenalin barang kelompoknya. Terus Grand nyuruh semuanya ngekor di belakang dia sekarang juga. Si cewek nanya penasaran, apa dia bakal terus megangin tali penuntun mereka biar nggak nyasar. Talinya malah dibuang. Katanya sih dia males banget ngelihat orang disetir, kayak peliharaan gitu. Pas Grand balikin penglihatan mereka, satu orang langsung teriak kegirangan. Sumpah, dia beneran kaget sekaligus bersyukur banget. Dia ngerasa ajaib banget bisa lihat dunia lagi setelah sekian lama. Sampai muji Grand setinggi langit sebagai juru selamat. Tapi temennya langsung negur, jangan asal nyaplak ke penolong mereka. Cowok yang kena semprot tadi langsung buru-buru minta maaf ke Grand dengan muka melas. Bilang kalau temennya masih parno sama iblis rambut kuning dan susah diajak ngomong. Dia mohon Grand maklumin aja. Di saat yang sama, si bocah mau bilang makasih, tapi Grand langsung nyuruh dia diem. Shh, berisik. Si bocah cewek mulai curiga, sebenarnya apa sih motif terselubung si Grand ini? Ngapain repot-repot nyelamatin mereka dari iblis? Padahal tampangnya dia sendiri mirip iblis. Grand cuma jawab santai, gue cuma lagi pengen aja. Si cewek langsung melongo denger jawaban serandom itu dengan dahi berkerut. Mukanya bingung parah. Tapi Grand malah natap tajam dan nyuruh dia tutup mulut sekarang juga. Soalnya urusan orang gede ini jauh lebih penting. Bocil mending minggir dulu deh. Dia ngeliatin orang-orang yang baru ditolongnya, sambil mikir gimana cara cabut yang paling pas kali ini. Suasana mendadak krik-krik. Si bocil cewek cuma bisa matung, bingung mau ngapain lagi setelah ini. Tiba-tiba, matanya berbinar. Kayaknya dia punya ide brilian buat mecah suasana canggung yang gak enak ini. Dia mulai ngelawak biar semuanya senyum lagi. Dia cerita soal promo gila-gilaan di sebuah kedai minum festival. Intinya sih, kalau beli gelas ketiga, harganya jadi jauh lebih murah dan dapat diskon. Sambil nyengir, dia bilang ada cowok yang datang terus malah minta gelas kedua doang biar dapat harga miring. Tapi zong, cowok yang ditolongnya cuma diem doang. Nggak mudeng sama sekali sama lawakannya yang garing itu. Si bocil langsung shouting parah pas tahu nggak ada satupun orang yang ketawa denger ceritanya. Tiba-tiba ada suara tawa kecil yang gema di dinding gua. Semuanya langsung nengok kaget. Siapa tuh?
Pas tahu si tokoh utama yang ketawa, si bocil langsung girang banget. Akhirnya ada yang ngerti komedi dia. Tapi tiba-tiba, ular bayangan melesat dari bawah kaki dan langsung ngelilit si bocil dengan brutal. Dia langsung histeris. Teriak kenceng gara-gara nggak tahu apa yang barusan terjadi sama badannya. Ular itu nyerang yang lain juga. Semuanya jerit kesakitan, sampai ada yang tumbang ke lantai sambil minta tolong. Dia beneran gak nyangka bakal dihianatin mentah-mentah kayak gini oleh orang yang nolongnya. Gran cuma duduk santai di batu, ngeliatin mereka. Dia mikir, mereka itu polos banget mau percaya sama dia. Ingat ya, jangan pernah percaya sama kaum iblis. Pasti ada niat busuk yang selalu mereka sembunyiin. Si jagoan kita cuma seringai tipis, seolah bilang, beginilah nasib orang yang gampang percaya sama orang asing. Dia pengen momen ini jadi pelajaran berharga dan pengingat kalau dia yang pegang kendali. Gak lama, semuanya langsung ambruk. Mereka tepar gak berdaya gara-gara Chun yang mulai bereaksi di tubuh. Dia nyamperin si bocil cewek, heran kok dia doang yang masih seger bugar padahal kena racunnya. Sambil nangis, si bocil bilang dia tahu kalau Gran gak niat bunuh mereka. Cuma mau bikin pingsan doang. Gran cuma diem 1000 bahasa. Dari mukanya sih kelihatan banget kalau dia lagi mikir keras sekarang. Dia bingung. Kok bisa-bisanya ini bocah pede banget bilang jangan percaya iblis. Padahal dia tetap bela. Dia teriak kenceng kalau alasan dia percaya karena Gran itu sebenarnya iblis yang beneran baik. Di saat itu si bocah cowok melek dan ngeliatin temennya. Penasaran apa yang bakal dia lakuin selanjutnya. Si cewek pengen ikut, tapi langsung ditolak mentah-mentah sama si MC. Gue nggak butuh beban yang lambat. Dia ngenalin diri namanya Salah, dan katanya dia itu seorang pandai besi yang cukup oke. Dia janji nggak bakal ngerepotin rencananya. Begitu dengar namanya, si MC langsung teringat sesuatu dari masa lalu. Dia curiga, ini bocah cucunya si legenda itu. Salah langsung ngangguk kaget. Kok dia bisa tahu kakeknya? Si MC malah bengong. Jiwanya kayak laki melayang entah kemana. Dia spill kalau mereka udah kenal lama, bahkan pernah nimang dia pas masih bocil. Tiba-tiba, memori bengkel besi tua muncul. Ngasih lihat cuplikan masa lalunya yang dulu. Kakeknya Salah tegas banget. Ogah bikin pedang buat orang jahat yang hobi nindas rakyat. Tatapan si kakek ke hero kita tajam parah. Kayak laki curiga ada rahasia gelap. Tukang besi itu langsung ngeh. Aura haus darah si MC masih kerasa kental banget. Katanya segel bakatnya masih nyimpen bau darah walau udah bertahun-tahun. MC pun diusir halus. Tapi MC bilang kalau si mbaknya yang nyuruh dia buat nyari si kakek ini. Matanya langsung tertuju ke pedang baja yang lagi ditempa. Fix dia mau yang itu. Si kakek berhenti, mastiin hubungan mereka. MC cuma ngangguk mantap. Tandanya dia udah siap. Suasana jadi hening sejenak. Mukanya serius banget pas lagi mantau situasi sekitar. Akhirnya dia setuju bikin pedang. Hitung-hitung buat lunasin utang budi ke kakaknya MC. Si kakek ngeluarin patung kecil pemberian Simba. Niatnya mau dilebur jadi bilah pedang. OP. Nanya kapan kelar, malah disuruh santuy dulu dan nunggu beberapa hari ke depan. Katanya mau nyari cendekiawan buat cucunya. Sin langsung pindah ke padang salju sepi. Salju di mana-mana. Dan ada rumah yang udah hancur lebur jadi puing-puing berantakan. Di tengah kekacauan, ada pedang nancep di tanah. Si kakek muncul sambil gendong bayi. Hero kita nyamperin dan nanya, gimana nasib pedang andalannya itu sekarang? Kakek itu cuma nunjuk senjata di salju. Nyuruh si pejuang ambil sendiri kalau emang jago. Alexis kaget lihat nama Sulah di pedangnya. Persis kayak nama cucu perempuan si kakek. Si bocah nanya ortu bayinya. Ternyata mereka udah tewas pas pasukan iblis nyerbu desa. Katanya makhluk-makhluk itu bantai semuanya. Nggak ada satu pun yang dikasih ampun. Dia penasaran, apa tangan kakaknya dan cewek gebetannya juga ikut ditusuk gitu. Muka Om C langsung suram. Dia sadar semuanya udah tiada gara-gara ulah bangsa iblis laknat. Bayi itu dikasih ke MC, soalnya si kecil belum sempat dapat berkah apa-apa. Dia natap Sulah kecil, matanya fokus. Dia pun ngasih berkah, berharap namanya terus diingat. Pas dia mulai petualangan barunya lagi, dia galau mau ganti pedang pas iblis mulai ngepung. Menurutnya, rasa iba udah nggak guna. Sambil natap pasukan lawan, dia bingung. Apa sih artinya belas kasihan di saat begini? Dia mikir kalau bantuin yang luka itu cuma akal-akalan sekte biar kelihatan suci doang.
Genggam pedang baru, dia udah siap tempur lawan gerombolan iblis di depannya. Dia janji bakal maju duluan sebelum para penjahat itu berani nyentuh orang gak berdosa. Dengan senjata baru, dia langsung nerjang kerumunan iblis buat ngebantai mereka sampai habis. Gak pakai ngerem, hero kita ngamuk. Tiap tebasannya bikin segalanya hancur berantakan tanpa sisa. Ratusan monster ludes sekejap. Bukti kalau speed dan power dia emang gak masuk akal. Fokusnya udah terkunci. Yang dia tahu cuma hajar terus sampai nggak ada musuh sisa. Darah netes di mukanya, tapi dia bertekad bantai semua lawan sampai mayatnya setinggi gunung. Belas kasihan sejati itu ya habisin biang keroknya, biar orang baik nggak ngerasain sakit. Balik ke masa kini, Yong inget kakeknya sering banget ceritain soal cowok keren ini. Tapi pas lihat aslinya, dia bingung kenapa penampakannya sekarang malah kayak Raja Iblis. Si MC cuma nyantai, katanya itu cerita panjang, dan dia mah pinter jaga diri. Terus dia balik nanya ke si cewek yang lagi pose mantap dengan rencananya. Dia nggak bakal pulang sebelum berhasil nempa pedang pembasmi iblis paling legendaris sejagat. MC merhatiin ambisi cewek itu, bayangannya terpantul di matanya. Bener-bener fokus, tingkat dewa. Pas dikasih semangat, mukanya langsung ceria dan nanya, apa dia beneran bisa? MC mikir. Jujur aja, dia ngaku kalau punya hobi yang bikin terobsesi itu emang sekeren itu sih. Dalam hati dia juga pengen punya gairah gitu. Kelar urusan, dia buru-buru coret-coret surat buat para manusia. Dia ngaku sebagai ksatria vampir legendaris sambil kasih instruksi biar mereka nggak pada linglung. Dia langsung cabut, biarin para manusia itu pingsan cantik. Pas bangun, pasti mereka langsung seger lagi. Satu cowok bangun, lihat suratnya dan langsung heboh. Gila, mereka beneran diselamatin ksatria vampir legendaris. Para manusia yang baru bebas ini langsung gercep ganti baju dan mulai cabut dari sana. Si bocil cuma bisa bengong, masih nggak percaya. Berasa stuck dan mikir apa ini beneran terjadi. Balik ke markas, dia langsung laporan kalau barusan abis beresin beberapa iblis pengganggu. Dia berdiri di samping tungku buatannya sendiri, sambil pasang muka bangga yang kelihatan jelas banget. Dia pamer kalau bikin gituan mah gampang. Tapi sayang, bahan premiumnya ada di tambang yang dikuasai musuh. Nggak ada tempat buat unjuk gigi, akhirnya skill dewanya cuma bisa dipendam sendiri tanpa bisa pamer. Pasti katanya dia udah nyolong barang itu duluan. Si hero nanya, dia beneran bisa nempa paca legendaris itu? Gak pas tahu pandai besi ketiga itu ternyata Raja Iblis Perang. Mukanya langsung berubah drastis jadi panik. Ekspresinya jadi serius banget. Dia sadar kalau masalah ini bakalan makin ribet dan gawat. Katanya raja itu yang terkuat dan cuma ada 6 senjata dewa di bumi. Dia langsung termenung seketika. Dia ditanya mau kemana, dia bilang mau lanjut grinding skill. Di tempat lain, iblis lapor kalau pasar gelap rata. Sambil santai, dia nyuruh mayat-mayat itu dipajang di tengah kota biar warga nggak berani macem-macem lagi. Si kacung bingung gimana cara nyari pelakunya, soalnya jejaknya beneran nggak ketahuan sama sekali. Tapi langsung diskakmat si bos. Katanya kalau sarapan budak besok nggak enak, dia bakal tamat riwayatnya. Pas momen ini lagi panas, beberapa iblis malah asik ngegosip soal kejadian yang baru aja lewat. Ada yang yakin itu ulah bandit luar area. Si hero cuma diem sambil nguping omongan mereka. Katanya kalau ada iblis level tinggi lewat, si bos pasti tahu. Kecuali kalau penyamarannya beneran pro banget. Dia mulai sadar kalau para monster sekarang lagi dalam mode waspada tingkat tinggi buat jaga-jaga. Tangannya mulai nyala ijo. Dia mikir keras. Akhirnya, dia milih buat pura-pura jadi budak lemah aja. Pakai cara itu, naikin level jadi jauh lebih gampang. Tiba-tiba iblis nemu mayat teman mereka sendiri. Mereka sadar kejadian kayak gini makin sering terjadi. Udah kayak jadi agenda rutin yang horor banget. Dengar itu, dia mulai mikir keras. Soalnya bukan dia yang bunuh iblis itu, jadi pasti ada orang lain. Sambil jalan, dia kepikiran, apa ada pemburu iblis lain? Tiba-tiba instingnya teriak, ada bahaya yang mendekat. Dia ngerasa ada hawa aneh. Matanya langsung nyala. Nyoba ngelacak pengintai misterius yang lagi ngumpet itu. Dia celingak-celinguk di desa sepi itu, nyari tahu asal-muasal vibe horor yang bikin bulu kuduk merinding. Pas nengok ke gang sempit, dia lihat ada sosok mencurigakan yang lagi lari nyelip di payang-payang. Aneh banget ada yang ngikutin budak kayak dia.
Masa iya cuma mau minta tips nanam gandum? Sosok misterius itu akhirnya muncul ke depan. Hero kita langsung pasang kuda-kuda siap buat baku hantam. Si jubah misterius nggak pakai bacot, langsung nerjang cepet dan kasih pukulan maut ke arah dia. Abis ngedodge, dia bales pukul balik. Tapi gila, pertahanan musuhnya keras banget kayak tembok beton. Hero kita malah yang kena mental. Serangannya mental balik. Tangannya sendiri yang malah sakit pas mukul. Dia nggak percaya musuhnya setebal itu. Semua serangan cuma numpang lewat doang dan nggak berasa apa-apa. Dikasih bogem mentah pun si musuh cuma diem. Malah sibuk ngukur seberapa kuat level hero kita. Dia ngehancurin tiang penyangga bak air di atas rumah. Bikin semuanya hancur berantakan dalam sekejap mata. Si musuh dongak ke atas dan sadar kalau air bah bakal langsung nimpa kepala mereka berdua. Pas ada celah, dia langsung gaskeun maju buat baku hantam sama musuh. Begitu minggu berakhir, vibes-nya berasa beda banget. Musuh nggak nyangka dia bisa bangkit lagi secepat itu habis digebukin. Tapi mentalnya emang baja buat gelut terus. Dia dengar si musuh ngeremehin karena dikira cupu. Nggak ada yang tahu seberapa jago dia nangkis. Tapi pas gerombolan datang, dia langsung jadi target utama. Tangannya keangkat dan tiba-tiba aura ungu meledak gila-gilaan. Kayak lagi nge-charge jurus ulti yang ngeri banget. Semua orang sadar kalau sebentar lagi dia bakal mode serius dan all in. Tanpa aba-aba, energinya nyembur kenceng banget ke arah musuh. Bikin si lawan auto panik karena nggak sempet kuda-kuda. Serangannya pedes banget sampai tanah tempat musuh berdiri langsung rata. Aura ungu menyapu seisi desa, menghancurkan apapun yang dilewatinya. Dia mulai mikir, apa si tank musuh tadi beneran kerasa damage-nya atau enggak? Bahkan dia harus nge-charge power dalamnya buat nahan serangan itu. Mereka berdua adu mekanik di tengah puing-puing dengan aura warna-warni. Jubah musuhnya mulai luntur pelan-pelan, kayak es krim yang meleleh kena matahari tepat di depan matanya. Mantol itu lumer, jatuh ke tanah, dan langsung pecah berkeping-keping. Ambiar semuanya. Sekarang cuma sisa potongan kain rombeng yang berantakan di tanah desa. Si musuh keluar dan bilang kalau dia nggak bakal ngejar si cowok. Dia udah paham kalau mau dikejar sampai ujung dunia pun nggak bakal dapet. Dia yakin si cowok itu bibit masalah. Jadi bingung mau dimatiin sekarang atau dijadiin babu pribadinya aja nanti. Di tempat lain, dia sadar kalau sejauh ini dia cuma bisa bikin si cewek kesal doang. Belum ada progres serius. Kalau mau menang telak, dia benar-benar butuh strategi baru yang lebih OP. Tiba-tiba asap ngepul di mana-mana kayak ditaruh gorden raksasa. Dia mulai ngebayangin situasi buruk dan itu bikin dia kena mental. Pas matanya udah fokus lagi, dia langsung celingukan nyariin si cewek. Aneh banget, masa rumahnya nggak ada cerobong asapnya? Dia ngerasa suhunya naik drastis, jadi dia buru-buru lari ke tempat Nempa, nyoba beresin kekacauan sebelum semuanya makin nggak terkendali. Si cewek berdiri di sana, fokus banget megang besi panas pakai capit. Keringat muncur deras di mukanya, tapi dia tetap gaspol tanpa henti. Di tengah kepulan asap, dia terus menghantam palunya ke besi. Sementara itu, si cowok cuma bisa berdiri kaku sambil merhatiin tiap gerakannya yang lincah banget. Dia penasaran apa pedang itu beneran buat dia. Si cewek ngangguk sambil nyerahin plate final yang ukurannya pas buat dia yang belum terlalu kuat. Balik ke masa sekarang, Sola semangat 45 pas lagi nempa pedang baru buat sang pahlawan. Dia totalitas banget. Ngerasa kalau karya kali ini adalah masterpiece terbaiknya. Sola bilang Jilong pasti bangga lihat pedang seglow up ini. Pedang barunya akhirnya jadi, pamerin pola gelombang estetik dengan kilauan emas yang megah banget. Dia angkat senjata baru itu dan ngecek kualitasnya. Sumpah, dia kagum banget sama feel-nya yang solid dan mantap di tangan. Sekali pegang, dia langsung tahu kalau skill nempa si cewek ini emang level dewa dan nggak main-main. Dia nanyain soal gagang pedangnya, tapi si cewek bilang bahannya masih kurang buat bikin bagian itu. Dia ambil kain, terus dibalut kenceng ke bilahnya buat pegangan sementara. Dia kepo. Apa si kecil Sola udah ngasih nama buat pedang ini? Katanya pedang ini harus dinamain Sola kecil, biar serasi sama kakaknya. Dan si cowok setuju-setuju aja sih. Semuanya melongo, lihat penampakan senjata yang udah jadi itu. Lengkap dengan aura hijau misterius yang menyelimutinya. Jiwa pedang bajanya berasa sinkron banget. Kayak badannya udah gatel pengen nyerap aura itu lewat ritual khusus.
Tapi dia nahan diri dulu karena ngerasa momennya belum pas buat pamer kekuatan. Dia harus sabar nunggu pedangnya sempurna biar bisa naik level. Sola ambil palunya lagi, makin semangat buat nyelesain senjata itu. Kelihatan banget kalau dia lagi mode serius dan gak bakal kasih kendor sedikit pun. Dia penasaran apa sih cowok bisa keluarin jurus pedang. Tapi dia cuma geleng kepala karena ruangannya sempit banget bro. Besok paginya Sola pingsan gara-gara kecapean nempa seharian penuh. Dia tidur pules sambil nyiler di bantal. Alarm lewat gitu aja. Tapi tiba-tiba ada bau masakan enak yang bikin dia melek. Indranya langsung aktif karena aromanya wangi parah. Dia cuma bisa berdiri diem. Matanya melotot ke arah meja, fokus ke pai buah raksasa yang ada di depannya. Rahangnya hampir copot lihat begituan. Katanya sih dia belajar di Akademi Kerajaan. Dia taruh potongan buah lagi di atasnya biar tampilannya makin estetik dan menggoda. Sang pahlawan langsung ambil pai itu dan cabut. Di sisi lain, dua penjaga lagi ngobrol mau beliin bos mereka wine. Pas mata beradu, tegang. Iblis nyengir, nampaknya kepo, dipuji, padahal lagi dijebak. Terus muji, fix, naksir, lengah, langsung diserang balik. Mode petir, hantem semua. Kaku, jangan remehin sepuh dek. Ejus muncul, sudah ketepak. Penasaran? Ayo, gelut beneran. Painya kurang madu becir. Energi duar, semuanya langsung rata. Aduh power, gila-gilaan bre. Nyengir, jurus Twilight Strike. Kena muka, sakit tuh. Bales pakai shockwave, gila. Mental, tapi tetap kuat. Dikira loyo, sok tahu. Cari celah, tamengnya keras. Energi meledak kemana-mana. Jaring petir malah diremehkan. Lemah, katanya sambil lompat. Wah, jurus temen dimaling. Ngamuk, masa jurus dicuri? Gak terima, bos bingung. Maju lagi, siap ulti. Jelep, kena dada, bonyok. Luka sempat mundur cantik. Ketawa, dikira dia menang. Ular hijau, lilit tombak. Bingung, dikira trik cupu. Pedang silau, bos melongo. Nekat, mata langsung sangar. Pemanasan selesai, gasken beneran. Pedang siap, mode serius. Legenda pahlawan lawan ular. Senjata patah, hajar terus. Duel makin panas bre. Mau ulti malah blunder. Celah terbuka, langsung terjang. Gercep, tatapannya dingin bener. Nyengir pasti tebas. Serem, tangannya jadi gauntlet raksasa. Armored hand, siap nonjob. Dia langsung pasang kuda-kuda tangan buat nangkis serangan gila itu. Tapi anjir, kekuatan sarung tangannya nggak ngotak sampai dia terpental jauh. Pukulannya bikin tanah auto hancur berkeping-keping. Retakan tanah langsung menjalar kemana-mana. Ngeri banget efeknya. Dia tahu harus gercep menghindar dan cari celah buat healing. Bukannya ciut atau kabur, dia malah makin fokus. Si jagoan malah nekat mau nangkep tinju raksasa itu. Si bos kaget dong, gak nyangka tangannya bakal dikunci seberani itu. Dia cuma mau pamer kalau jam terbang gelutnya udah gak kehitung. Jadi dia santai aja meski harus gulat di bawah. Dengan teknik grappling maut, dia kunci si bos sampai nggak bisa berkutik. Tapi gantian, si bos yang kunci pergerakannya sekarang. Badannya emang udah remuk di dalam, tapi mentalnya tetap baja. Si komandan cuma nyengir, ngerasa kalau menang secepat ini bakal ngebosenin. Tanpa ampun, wajah si jagoan langsung diinjak pakai tenaga penuh. Diajak join tim, si jagoan malah ngasih tatapan dingin yang artinya, ogah banget gue sama lu. Dia langsung lepasin diri sambil pegang pedang. Itu jawaban tegas kalau dia mau lanjut gelut. Detik itu juga, sarung tangan raksasa si komandan meluncur deras. Pukulan maut itu langsung menghantam si hero dengan damage yang nggak main-main. Ledakan dahsyat pecah, bikin lantai kastil auto hancur jadi butiran debu. Efeknya gila, serangan itu nembus atap menara sampai melesat jauh ke langit biru. Tengkorak raksasa yang kena hantam langsung meledak berkeping-keping. Gila habis. Menaranya sampai bolong dari atas ke bawah, bener-bener hancur lebur. Si bos mikir, kalau pedang itulah yang nyelamatin nyawa si hero. Kalau nggak ada pedang itu, fix dia udah wassalam. Si iblis heran banget ngelihat si hero yang babak belur tapi masih bisa napas. Meski sekelilingnya udah jadi puing-puing berantakan, dia langsung aktivasi skill healing buat bangkit lagi.
Dengan gaya keren, dia lompat ke batu melayang buat siap-siap serangan balik. Tiba-tiba di langit muncul bola energi ungu pekat, tepat di atas gunung berbentuk tengkorak itu. Pedangnya mulai bercahaya terang. Dia siap ngeluarin jurus pamungkas yang paling OP. Si komandan sadar kalau itu adalah teknik pedang wujud kedua. Jurus Phantom Thunder meledak menghantam tengkorak dengan kekuatan dewa. Amarah si bos iblis benar-benar meledak sekarang. Dengan tatapan tajam, dia maju sambil adu tinju pakai sarung tangan emasnya yang bersinar silau. Dua kekuatan besar beradu, nyiptain ledakan energi yang bikin seluruh benteng silau ketutup cahaya putih. Pas debunya hilang, kelihatan jelas kalau menaranya udah sekarat dan hancur parah. Aula itu penuh asap, tapi si hero muncul pelan-pelan dari balik debu. Masih tegak berdiri dong. Balik lagi ke mode santuy meski bajunya compang-camping. Mata hijaunya masih tajam, tanda dia siap lanjut ronde berikutnya. Si bos juga muncul dari balik asap dengan gaya yang super percaya diri. Dia pikir jurus tadi hampir bikin si bos tewas. Udah 2 tahun gak ada yang bisa bikin Tangsai Iblis terpojok kayak gini. Akhirnya si bos pamerin kartu AS-nya, Immortal Battle Banner. Benda ini bisa nyerap semua serangan terus dibalikin lagi. Si hero langsung melongo nyoba mahamin kekuatan gak ngotak dari panji perang itu. Si bos ngeluarin cakar energi warna pink yang berkilau, siap buat nyelesain pertarungan ini selamanya. Si komandan langsung tancap gas sambil pamer senjata barunya yang gahar abis. Dia benar-benar berapi-api, pengen si jagoan tetap bawa harga dirinya sampai ke akhirat nanti. Si hero bingung sama rencana si bos. Dia curiga ini ada hubungannya sama temennya. Tiba-tiba si iblis nge-lag. Dia bingung sama omongan si hero sampai serangannya keputus di tengah jalan. Kembali ke masa sekarang, si komandan iblis lagi galau berat mikirin kejadian gila di wilayahnya tadi. Si hero ngelepas perban di lehernya dengan perasaan was-was. Takut ada sesuatu yang aneh. Belum lama ini, ada rombongan petualang yang lagi asik ngerumpiin si hero legendaris yang mau mereka temuin. Tiba-tiba, salah satu cewek di sana melihat gunung bulat yang bentuknya mencurigakan di ufuk sana. Gunung yang dikira buah persik itu malah gempa terus melayang bangun. Plot twist yang gak diduga-duga. Semuanya shock berat. Itu bukan gunung, melainkan kepala monster raksasa dengan mata merah menyala. Tanpa babi bu, troll gunung setinggi langit itu berdiri tegak, bikin nyali para hero langsung ciut. Bukannya nyerang, si monster malah megang kepalanya sambil jerit-jerit kesakitan kayak lagi disiksa batin. Semuanya cuma bisa bengong gak percaya pas lihat kepala monster itu tiba-tiba berubah jadi makin lancip. Salah satu ksatria langsung ngeh, itu kan teknik pedang legendaris Heavenly Fall yang luar biasa sakti itu. Secepat kilat, tebasan energi tajam langsung membelah kepala si monster dan bikin dia tewas seketika. Tiba-tiba saja, seberkas cahaya terang dari langit langsung nembus kepala raksasa itu tanpa ampun. Raksasa itu mulai oleng dan tumbang. Gaya jatuhnya udah persis kayak adegan dramatis di anime. Bruak, kelar sudah. Tiba-tiba si Saint misterius itu hilang gitu aja, bareng pancaran cahaya emas yang silau banget. Sosok misterius itu langsung masang dinding energi buat melindungi semuanya dari ledakan maut itu. Pas si troll mendarat, gelombang kejut raksasa langsung nyapu seluruh area dengan kekuatan yang gila banget. Begitu debu mulai hilang, kepala monster itu cuma diem tergeletak di tanah. Udah gak gerak sama sekali. Dari kejauhan, tim kita ngecek sisa-sisa bangkai monster yang baru aja mereka habisi tanpa sisa. Tiba-tiba gigi si troll gerak-gerak aneh. Kayak ada sesuatu yang mau keluar. Sumpah, momen itu bikin merinding. Seluruh tim langsung pasang kuda-kuda, siap siaga buat ngadepin kejutan horor apapun yang bakal muncul. Darah segar mulai banjir dari tubuh si monster, bikin suasana di situ jadi makin kacau dan amis banget. Pas banget, ada tangan penuh darah yang muncul pelan-pelan dari dalam mulut si troll. Asli, berlumuran darah semua. Dia berusaha ngerangkak keluar dari perut monster itu dengan kondisi tubuh yang udah babak belur parah. Dengan kita tim buat habisin Kaisar Iblis. Si karakter utama dengan santainya bilang kalau urusan obat mah bukan masalah. Jaga jarak dikit emang lebih aman buat semua. Dia langsung lompat ke depan sambil ngeluarin aura yang ngeri. Pas ngelewatin si rambut pirang, dia mikir kalau emosi yang terlalu meluap-luap itu malah bisa jadi beban. Dan ksatria raksasa itu bener-bener nggak peduli sama idenya Glenn. Dia cuma angkat bahu, cuek abis sama pendapat orang.
Tanpa sepatah kata pun, dia langsung balik badan dan pergi gitu aja tanpa nengok ke belakang sedikit pun. Dia si Ksatria sih santai aja. Toh dia emang gak ada niatan buat jadi bestie sama orang modelan kayak gitu. Di tempat lain, si iblis rambut ungu ngeliat sosok familiar dan langsung melotot mastiin itu beneran dia. Dia cuma ngangguk santai sambil senyum tipis. Si cewek iblis langsung girang banget dan tanpa ragu meluk erat. Saking senengnya dia selamat, cewek itu langsung nemplok dan meluk dia kencang banget. Kayak nggak mau lepas lagi. Dia jadi bingung sendiri, kok tiba-tiba cewek ini nangis? Padahal biasanya kan nggak pernah menye-menye begini. Jujur saja, dia nggak pernah nyangka bisa ketemu lagi sama temen seperjuangannya dalam kondisi kayak gini. Tatapannya lesu, dia ngerasa bersalah banget. Tiba-tiba, dua iblis muncul di pintu sambil lirik-lirik curiga. Kedua monster itu kaget pas ngeliat jenderal mereka lagi berdiri di depan si hero kita. Dia nyuruh mereka cabut karena mau recharge energi. Tanpa banyak cincong, mereka pergi. Tapi gelagatnya agak mencurigakan. Begitu mereka hilang, si cowok langsung gercep pakai sihir penyembuh buat nutup luka-luka di badannya si cewek. Dia kepikiran apa rasa bersalah masa lalu itu yang bikin berat. Tapi si cewek langsung motong omongannya. Dan asli deh, menurut dia, sifat yang suka nyalahin diri sendiri itu malah bikin risih dan nyebelin. Padahal lagi sakit, tapi si cowok malah nyuruh tahan. Soalnya dulu dia juga pernah dibikin babak belur. Akhirnya mereka berdua santai sambil makan buah. 2 tahun lalu, dia sadar kalau dia udah jadi iblis. Gak cuma itu, dia juga akhirnya berhasil nemuin keberadaan adik perempuannya yang selama ini dia cari-cari. Dia kaget setengah mati dan ragu apa sohibnya masih di pihaknya. Dia terus nanya kenapa berubah jadi cewek. Cewek itu cuma diem terpaku sambil ngatap dia tajam banget. Gak ada satu kata pun yang keluar. Tegang. Walau diem, aura seriusnya kerasa banget. Akhirnya dia jujur sambil nyenyir kalau dia emang cewek tulen. Si cowok cuma bisa melongo nggak percaya. Otaknya lagi muter keras buat nyerna kenyataan yang barusan dia dengar. Kayak mimpi, dia benar-benar bingung mau bereaksi gimana. Dia cuma bisa natap sohib lamanya itu dengan muka cengok. Bayangin, 3 tahun dia ngebatin. Apa si kampret ini beneran nganggep dia batangan terus selama ini? Ingatannya melayang ke momen saat temennya lagi asik nongki bareng kesatria berbaju besi raksasa itu. Dek, pemandangan itu bikin dia mematung. Memorinya langsung flashback ke momen baku hantam waktu itu. Doi nanya, cuma gue doang yang kudet? Cewek itu cuma manggut santai seolah bilang, yoi, lu doang yang telat login. Langsung ngegas dong dia. Tapi bukannya takut, si cewek malah balik nyemprot tanpa ampun. Gayanya so asik, bilang harusnya dia peka dari dulu. Biar makin yakin, panggilan rahasia mereka pun disebut lagi. Dengan tampang polos, dia ngaku kalau nama itu kedengerannya kayak jabatan keren bin resmi. Dikira pangkat jenderal kali ya. Pas lihat ada yang tepar, dia nanya itu siapa. Ternyata itu cucunya sendiri guys. Pas balik badan, matanya langsung tertuju ke miniatur kayu yang lagi santuy di atas tong. Dihitung satu-satu, kok kurang? Ada 1 personel yang hilang. Terus, dia lihat sesuatu berserakan di lantai. Sambil jongkok, dia mungut barang itu. Tenang aja, besok-besok kita bakal pastiin dia nggak bakal lembek lagi. Tatapannya berubah tajam, mode serius, on. Siap ngebantai siapapun yang berani nyari perkara. Tekadnya udah bulat, lindungi semuanya sampai mati. Temennya malah ngakak guling-guling, nganggep janji itu receh banget. Jujur li, dia nggak yakin kalau si hero bisa berjuang sendirian tanpa ada bantuan di belakangnya. Dia janji, pas waktunya ngebantai kroco-kroco itu, dia bakal jadi support system paling keren. Deal, salaman maut pun terjadi. Aura duo maut ini kembali meledak, siap nerjang rintangan apapun di depan mata. Nggak butuh waktu lama, coretan di tong itu selesai. Penampakan skuad lama akhirnya terpampang nyata. 5 miniatur kayu itu seolah teriak kalau tim pahlawan legendaris udah comeback dan kumpul lagi. Lagi asik healing di pinggir tebing sambil bahas betapa kacaunya hidup mereka 2 tahun belakangan ini. Obrolan pindah ke nasib kerajaan. Katanya sih, Raja Iblis zaman now lagi mode mager dan gak peduli dunia. Kadang sisi monsternya suka pengen ambil alih panggung. Doi cuma manggut, emang sih, jadi setengah iblis itu bikin berubah. Temen-temennya mulai curiga. Lu kenapa sih? Kok kayak ada yang beda dari biasanya?
Sekarang dia jauh lebih santuy dan jarang bikin strategi ribet. Dia cuma berdiri bengong dengan komuk yang kocak abis. Tiba-tiba, Salah datang dan langsung kepo. "Woi, siapa nih cewek cantik yang bareng lu?" Gak tahan lihat yang bening, dia langsung gemoy dan narik pipi si cewek dengan gaya playboy. Pas si Hiro ngenalin dia, si cewek malah julid lihat outfitnya yang dianggap biasa banget dan kurang estetik. "Ikut gue ke bawah cepetan. Basement gue jauh lebih aman daripada di atas ini. Banyak mata-mata." Skuad ini pun meluncur lewat lorong batu yang gelap demi menuju ke markas rahasia mereka. Pas sampai, dia shock lihat datanya lengkap banget. Di depannya terpampang papan target para Raja Iblis incaran. Tiba-tiba Salah protes sambil muter-muter. "Gue bukan boneka ya, jangan diatur-atur kayak pajangan." Ternyata si mungil Salah lagi pamer outfit baru yang kece parah. "Gimana, gue udah kayak selebgram belum?" Si iblis mulai pamer skillnya yang luar biasa. Kelihatan banget dia bangga sama bakat gilanya itu. Sementara itu, si Hiro ngebatin kalau bajunya emang keren. Salah sendiri malah asik ngaca, ngerasa paling cantik. Dia lagi pede-pedenya nih sama look barunya. Temennya nyeletuk, "Kurang hiasan rambut doang nih, biar makin paripurna." Ada barang jatuh. Otaknya langsung muter bikin rencana baru, pas nemu cangkang biru raksasa yang berkilau. Sekali lirik, dia tahu itu artefak pemanggil jiwa. Seketika aura di sekitar dia jadi makin mencekam. Dia langsung mode siaga. Ternyata cangkang itu bukan sembarang barang, tapi relik kuno berumur 300 tahun. Artefak sakti ini bisa bikin kita nyemplung ke jiwa orang lain dan ngintip semua memorinya tanpa sisa. Memorinya melayang ke saat-saat terakhir. Rasanya emang udah janggal banget tepat sebelum dia kena reinkarnasi. Dia minta si cewek buat masuk ke jiwanya pakai artefak itu. Tanpa banyak cincong, si cewek langsung gaspol. Cuma dengan satu anggukan, dia siap bantu. Fokusnya udah 100%, nggak ada kata ragu buat temen sendiri. Matanya menatap tajam, nunggu apa-apa buat mulai. Tapi si Hiro bilang, "Bakang ini butuh belahan satunya lagi." Panik nggak? Panik lah. Pas sadar belahan cangkangnya hilang, temennya langsung kelimpungan nggak karuan. Dengan muka melas, dia ngaku kalau setengah artefaknya udah digondol kabur sama komplotan bandit brengsek. "Kenapa nggak lu rebut balik?" Si cewek malah ngaku kalau dia itu payah banget urusan nyari barang. Gila ya, udah lama bareng tapi dia tetap aja cupu banget urusan menyelinap. Katanya sih orang buta pun bakal langsung nangkep dia gara-gara saking berisiknya. Si cewek mulai mewek janji mau tobat nanti, tapi si Doi nggak peduli. Maunya sekarang juga. Sementara itu di markas bandit, mereka lagi santuy sambil jagain artefak hasil rampokan. Para pencuri itu lagi asik ngegibah di dekat api unggun, pamer semua barang haram hasil jarahan. Di dalam tenda, si bos lagi asik mojok bareng cewek sambil ngespil rencana busuk selanjutnya. Si bos besar tiba-tiba keluar dan koar-koar mau nge-grinding level biar bisa payuan sama naga jahat. Di luar, ada 2 orang lagi rempong gotong kotak raksasa yang katanya sih hadiah dari grup tetangga. Plot twist, ternyata jagoan kita nyumput di dalam peti itu. Si cewek ngerasa skenarionya mantul, tapi si cowok minta dia jangan lebay. Pas ngelihat kerumunan bandit yang bejibun, mereka sadar kalau main tropos itu sama aja cari mati. Pas lagi kacau-kacaunya gitu, mereka kepikiran jangan-jangan ada yang nemuin barang rahasia mereka. Akhirnya mutusin buat mantau dulu posisi harta karun yang disembunyiin. Tiba-tiba muncul satu bandit yang badannya bongsor dan berotot parah. Tanpa dosa, dia langsung duduk santuy di atas peti tempat persembunyian jagoan kita. Si raksasa ini sok ide mau nunggu musuh capek dulu. Mendadak petinya remuk dan dia langsung nyungsep ke lantai. Dia cuma bisa terkapar sambil misuh-misuh gara-gara petinya yang dianggap kualitas abal-abal. Pas temennya ngecek ke dalam, ternyata zong. Gak ada siapa-siapa di situ. Biar gak keciduk, jagoan kita gercep banget berubah wujud jadi seekor ular.